berhubung kita karena nilainya luar biasa. Batik itu masuk sebagai program utama di 5 kementerian: perindustrian, perdagangan, perekonomian, ekonomi, kemudian operasi, UMKM, kemudian penanganan wanita dan tenaga kerja. Ini kementerian 5 kementerian langsung yang harusnya punya kepentingan langsung dengan batik. Nah, kementerian yang lain itu secara tidak langsung harusnya mendukung, termasuk kementerian BUMN, punya sarina, perbankan. Ya, dalam informasikan betapa luar biasanya potensi. Jadilah YouTuber, jadilah programmer yang menciptakan tentang film-film budaya, tentang kebudayaan. Bekerjalah kalian dengan para pelaku, jangan para pendongeng. Banyak hari ini pendongeng. Jadi di batik, di budaya itu ada pendongeng, ada pelaku, ada penikmat, ada penduli, ada pecinta. Benar nggak? Nah, hari ini kadang-kadang yang menguasai publik, yang menguasai informasi para pendongeng. Tapi melihat on the spot langsung, orang batik itu seperti itu, tangannya ketebasan parah, itu ainun yakin. Nah, supaya pengetahuannya itu tidak berjarak dengan kalian, kalian batik, merasakan, mengalami, menjalani, menjiwai, itu namanya hakul yakin. Nah, hari ini Google yang mestinya sifatnya hanya sebenarnya ainul yakin, ilmu yakin, diyakini sama generasi muda seperti kalian, seperti Dewa Mahata, mbahmu itu loh, betul nggak? Nah itu, jadi hari ini bicara batik, ternyata saya bisa bicara ke dunia-dunia yang menariknya di situ. Ketika kemudian batik itu jangan dikira orang batik itu orang-orang goblok yang nggak tahu politik, yang nggak tahu budaya, nggak tahu informasi. Batik itu tadi dibaca terbalik bunyinya kitab, di dalamnya ada berarti maknanya buku, di dalam buku itu ada pengetahuan, dan pengetahuannya bersifat holistik, pengetahuannya bersifat keragaman. Ya, jadi kalau saya anjurannya adalah begini, sebagai seorang pembatik saya sering ngajari teman-teman pembatik, berjuanglah kamu menjadi pembatik sebagaimana batik ingin hadir di diri. Benar nggak? Karena orang batik itu hadir di diri orang itu kan macam-macam, ada yang ingin jadi pecinta, mana follower. Betul nggak? Kalau saya tarik kepada ketuhanan, berjuanglah menemukan Tuhan sebagaimana Tuhan ingin hadir di dirimu. Dari sekian aja kan Tuhan ada yang menginginkan kamu macam-macam. Nanti mungkin ada yang menginginkan jadi ustazah, ada yang menginginkan jadi ahli sipil, ada yang menginginkan jadi ahli informasi, apalagi ya kan? Nah, temukan Tuhan di dalam informasimu, temukan Tuhan dalam sipilmu, temukan Tuhan dalam kehidupanmu, karena Tuhan menjadikan saya sebagai pembatik. Itu kalau bahasa Jawanya namanya sangkan paraning dumadi. Saya berasal dari mana? Sangkan saya, dumadi saya akan kemana matinya.
Kalau bahasa Islamnya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kalian itu dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Hidup manusia begitu. Itu bahasa Jawa dan bahasa Islam itu sama. Betul nggak? Betul. Jadi kalian itu nanti akan kemana setelah kehidupan ini? Harus kembali ke Tuhan kan? Apa kembali ke luar angkasa melayang-layang? Ya mungkin. Apa kemudian dilahirkan kembali menurut ajaran Buddha? Yang nggak mungkin ya. Oh kalian berbeda semua, saya anggap muslim. Berarti kalian harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangkan parani dumadi, kalian dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Kalau kalian belum bisa kembali ke Tuhan menurut Buddha dan Hindu, kalian akan dilahirkan kembali dalam wujud yang lain, reinkarnasi. Di dalam Islam tidak mengenal itu, tapi berarti kalian akan ke neraka ini sebelum ke surga, dicuci dulu di neraka. Nah surga itu adalah ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah fa'ulu ibadati fa'ulu janati. Orang yang bisa kembali kepada Tuhan itu adalah orang yang sudah nafsunya tenang. Betul nggak? Sudah tidak punya apa-apa kecuali mengharapkan nafsahu faqad harapkan. Orang yang di dalam dirinya sudah ada Tuhan, sudah bisa menghadirkan Buddha, sudah menghadirkan Sang Yang Widiwasa, sudah menghadirkan Allah di dalam dirinya. Paham? Dalam banget. Ya, jadi sebetulnya manusia itu kan sebetulnya di dalam diri manusia. Saya ngajar di program studi batik di Prodi Universitas jurusan teknik di batik di Universitas Pekalongan. Ya, jadi itu. Nah, warna pesisiran itu sebetulnya basicnya adalah merah dan biru, disebut ban biru. Ya, tapi kemudian sekitar tahun 1900 ketika ditemukan warna-warna kimia oleh Jerman, oleh Polandia, oleh Jepang, oleh Cina, itu kemudian ada warna kuning, ada warna hijau spesial. Nah, orang-orang pesisir itu lebih gampang dipengaruhi untuk membuat batik-batik dari pewarna-pewarna kimia. Sementara orang-orang Jogja, Solo, keraton itu tidak mau, warnanya tetap dari itu sampai hari ini. Nah, sekarang kembali lagi Indonesia didodoi 100 tahun yang lalu, 121 tahun yang lalu ya. Kamu pakai warna itu lama, ekstraknya harus direbus berhari-hari, berjam-jam. Kamu mesti fermentasi dari indigo vera kelamaan. Ini pakai ini aja kelamaan. Tapi hari ini dunianya sekarang balik tidak mau menerima warna kimia. Ya kan, tolol kita kan. Tahu maksudnya? Nah itulah. Jadi itulah yang namanya bangsa inferior, bangsa minderwaardig, bahasa Belandanya seperti itu. Bangsa yang gampang dibodohi dan bodoh, dan bodohnya melebihi kebodohan itu seperti itu. Kita hari itu dibohongi sama mereka. Hari ini sekarang Jerman tidak mau terima batik yang warnanya warna kimia. Harus kembali back to nature, back to natural dyes, natural color. Sementara itu 100 tahun, berarti 1-2 generasi, minimal 1,5 generasi hilang. Banyak dari kita ini sudah tidak bisa lagi menggunakan warna alam. Padahal dulu semua batik itu menggunakan warna alam, baik yang pesisir maupun yang di keraton. Nah, kenapa bedanya pesisir dan kalau orang pesisir itu karakternya lebih ekspresif, lebih egaliter ya, lebih terus terang. Nah, kalau orang Jawa itu warna biru dan coklat, warna merahnya coklat tadi, itu adalah warna sakral.
Ya itu aja dari dulu itu. Gak ganti-ganti. Karena itu warna keraton. Ya mungkin kok. Jadi kalau waktu Hanung Bramantyo membuat film Sultan Agung, kemudian pakai parang warnanya biru putih, itu ya waktu. Dan parangnya bukan parang barong, padahal Sultan Agung itu menggunakan parang barong. Itu berarti film itu film tolol banget. Karena tidak melakukan studi tentang penggunaan. Seorang raja pasti menggunakan motif parang barong, bukan parang kritik. Seorang ratu baru menggunakan parang kritik. Parang kritik itu 6-8 cm, 4, 6, 8. Kalau parang barong itu 10, 12 sampai 15 cm. Itu mengandung simbol feminis dan maskulin. Feminin dan maskulin. Semua tarian-tarian tradisional, semua kesenian-kesenian tradisional itu ada unsur feminin dan ada unsur maskulin. Tapi hari ini tarian jadi banci semua. Tarian laki-laki dan perempuan sama gerakannya. Benar nggak? Kamu kalau nonton TV itu yang jadi background penyanyi itu gerakannya sama laki-laki dan perempuan. Benar nggak? K-pop. Nah, budaya K-pop juga begitu, banci semua. Hari ini dunia dibikin banci semua, padahal zaman dulu yang namanya perempuan itu beda nari. Pergerakannya itu lembut, feminin sekali. Nah, begitu pula gerakan tariannya laki-laki itu harus gagah, menunjukkan ke laki-laki. Di semua Nusantara begitu. Makanya di dalam batik juga begitu, ada sisi feminis, ada sisi maskulin. Hari ini dibuat banci semua. Maka kalau membangun sebuah bangunan, kamu mau membangun orientasinya yang feminin atau yang maskulin? Informasimu bersifat maskulin atau feminin? Membuat karya juga demikian. Kamu mau jual kemana, orientasi pasarnya ke banyak wanita atau ke banyak yang perempuan? Maka warna itu juga mengandung unsur itu. Kalau di pesisir warna biru, jika kalangan keturunan peranakan Tionghoa, ya, baru kemudian menjadi perilaku, menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perilaku, kemudian menjadi dirimu, ya. Baru kemudian menjadi perilaku, menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perilaku, kemudian menjadi dirimu. Ya, Tiwi. Semoga silakan Tiwi. Kak, bisa nggak orang yang nggak kreatif, yang istilahnya nggak tahu pola, nggak tahu apa, jadi pembatik? Bisa, kenapa tidak? Kamu gaji tukang gambar? Oh, jadi kita yang membatik gambar kamu? Iya, saya melayani orang. Kamar siapa? Salah masuk grup bersama. Begitu. Batik sembarangannya dijawab. Kalau di keraton, kalau di luar keraton nggak apa-apa, karena itu sudah disedekahkan untuk Indonesia, untuk dunia. Ya, jadi bahasa Jawa itu tadi kata kamu siapa namanya? Siapa namanya? Philo. Kata kamu adalah simbol. Itu bahasa semiotika. Semiotika itu ilmu pengetahuan, cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada abad 19 terakhir, menjelang abad 20. Padahal di Jawa itu sudah ratusan tahun, produknya sudah jadi, pengetahuannya baru lahir di Eropa, di Amerika. Itu semiotik namanya, bahasa tanda yang menandakan. Semiotika. Kamu tadi yang menyebutkan ya. Nah, itu tadi, kalau kamu pakai parang kritik, berarti laki-laki pakai parang kritik banci. Karena menginginkan feminis. Begitu pula sebaliknya ketika kemudian perempuan kamu menggunakan parang barong, berarti jiwa kelaki-lakian alias lesbian. Nah, hari ini semua busana sama. Terus disuruh ke busana Arab semua, kerudungnya tiru-tiru Arab semua. Riyadh itu di Saudi Arabia. Nah, kita baru. Ya karena kita tadi pengetahuan kita hanya informatif, hanya ilmu yakin, belum ainul yakin, belum hakul yakin.
Hakul yakin itu pengetahuanmu secara peak experience, secara diri. Kamu sudah tidak berjalan lagi dengan pengetahuanmu. Itu adalah filsafatnya orang Amerika yang aslinya dari Iran, Syed Hussein Nasr. Itu disebut peak experience. Jadi pengetahuan yang sifatnya swa-objek. Nah, batik buat saya sudah swa-objek. Batik dan diri saya sebagai pembatik tidak ada jarak lagi karena saya pelaku. Maka kamu menjadi seorang ahli IT, seorang ahli informasi harus setiap hari berulang-ulang terus-menerus melakukan. Nah, begitu pula yang jadi sipil, begitu pula yang lain. Jadi jangan jadi pendongeng tentang konstruksi. Jangan hanya dongeng tentang informasi yang sifatnya Mbak Google kan. Mesti diverifikasi dulu berita ini benar apa enggak. Terus kalau sudah benar apa tidak, buat saya berkepentingan apa tidak. Kalau tidak ada kepentingan jangan menu-menuin otakmu jadi sampah di sini. Benar nggak? Nah, hari ini kita kecenderungannya menumpuk sampah. Lah ngapain pengetahuan yang kemudian tidak diamalkan? Pengetahuan itu nggak usah banyak-banyak spesial di bidangnya masing-masing, tapi langsung diterjunkan ke masyarakat, berguna untuk masyarakat. Titik. Saya tahu politik, lihat berita, baca sebentar, sudah saya buang. Lihat ini, saya buang. Sudah saya lupakan. Wong kita hari ini jejali begini, mau nggak mau kan, karena absurditas tadi. Tapi nggak mungkin saya mau tumpuk di dalam otak saya. Jangan numpuk sampah di dalam otakmu, karena kamu tidak akan menjadi spesialis, tidak akan menjadi perfect. Ada pertanyaan? Dongeng batik kok jadi kemana-mana? Mungkin cuma saya kali ya. Nah, nanti baru kamu boleh lihat, baru mencoba boleh. Nah, kalian gini, batik itu ada dua, indikasi personal, ada indikasi geografis. Batik Pekalongan, batik Cirebon, batik Jogja, batik Solo, batik mana-mana. Itu namanya indikasi geografis. Tapi ke depan ketika sumber daya manusianya sudah gak ada, siapa? Saya ini kan sebetulnya cuma pemimpin orkestra. Itu batik Mbak itu menyeluruh. Saya pimpin, ayo bikin batik begini, saya pemimpinnya, dirigennya kan. Tapi saya bisa membatik, bisa mencelup, bisa melorot, bisa semua, supaya tadi pengetahuan batik itu tidak berjalan dengan saya, supaya saya tidak ditipu sama pekerja saya, supaya saya tidak dihapusi, supaya saya kalau mendongeng mantap. Jangan jadi pendongeng batik. Saya menjalani, mengalami, menjiwai setiap hari berulang-ulang terus menerus. Kuncinya itu. Bahkan mungkin kalimat kata batik itu sehari itu ratusan kali saya ucapkan. Bisa jadi ribuan kali. Setiap hari. Bagaimana itu tidak mendarah daging dalam diri saya, bagaimana itu kemudian tidak menjadi hakul yakin saya. Nah, harusnya kalian mengambil jurusan apapun di dalam pengetahuanmu, sekolahmu harus hakul yakin dengan pengetahuan setiap hari berulang-ulang terus menerus. Itu yang harus kamu dalami terus menerus. Ya, boleh sudah ya Roya. Mumpung di sini ketemu sama mas servisnya. Nanti Kamu bisa buka Google Dudung Batik Pekalongan itu siapa? Pak. Iya, Pak Dudu juga sudah mendapat penghargaan internasional. Mas, tolong itu ada aqua mas dibagi. Itu. Terutama saya yang haus. Bawa semua. Saya tahun 2000, terima kasih ya. Saya tahun 2007 memperoleh penghargaan dari APADA. APADA itu UNESCO Asia Tenggara, Seal of Excellence. Setiap tahun mendapatkan penghargaan Inagra Award 2000 berapa, saya 16 kalau nggak salah, saya dapat Best of the Best 2003, 2009 saya juara 1 nasional lomba Yayasan Batik Nasional.
kalau kamu buka Dudung Batik Pekalongan itu, saya nggak tahu, saya orang gaptek itu yang ngasih tahu anak saya, Pak kok tulisan tentang parut banyak di Google, saya nggak tahu ya. Google-nya yang itu. Ayo tanya apa yang berkaitan dengan apa? Nggak ada yang tanya. Saya dulu deh. Mungkin Pak Dudung ini berarti membatik itu dari kecil ya, masa kenal batik itu? Pasti ke SD. Saya tuh selalu mata-matain cantiknya tukang batik sampai malam-malam. Kelas 6 sudah bisa buat batik, saya bikin baju sendiri, bikin sekolah sendiri, bikin topi sendiri pakai batik. Nah, SMP saya sudah bisa gambar, SMA saya jualan gambar, kuliah sambil saya kuliah saya dan dulunya di interior desain, saya sambil kuliah sambil ngenteng batik, saya tawarin dosen saya ke teman-teman mahasiswa. Jadi itu dimulai dari passion, dari ketertarikan dan habit, kebiasaan ya. Setelah menjadi kebiasaan, menjadi watak, menjadi kepribadian. Urutannya passion dulu, tertarik dulu. Ya kalian kuliah ya, baru kemudian menjadi perilaku, menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi perilaku, kemudian menjadi dirimu lagi. Kreatif yang istilahnya nggak tahu pola, nggak tahu apa, jadi pembatik. Bisa, kenapa tidak? Kamu gaji tukang gambar? Oh jadi kita yang membatik gambar kamu? Iya. Bahan-bahan alaminya untuk menjadi pewarna ini kan, pewarna buat batik itu masuk juga diproses. Kalau menurut Bapak proses untuk membatik masuk juga saat dia mau mencari itu bahan-bahan akan dijadikan pewarna atau apa? Sebetulnya semua tumbuh-tumbuhan itu mengandung zat warna, hanya intensitasnya ada yang besar dan kecil. Daun-daun itu semua mengandung, cuma kebanyakan nanti diekstrak. Ekstraknya sederhana cuma direbus, misalnya dari 1 gram menjadi separuh atau sepertiga, itu baru mencoba, biasanya coba. Kecuali indigo itu harus fermentasi. Nah, kalau merah itu harus zat warna bejana, harus ada zat pembantu yang lain. Jadi zat warna itu sekarang malah sudah ada dijual, baik yang kimia maupun yang natural, yang natural dyes maupun yang chemical. Tapi kalau mungkin yang jadi pertanyaanku kalau gini, kalau Bapak kan misalkan zaman dulu mau cari alat warnanya kan, ada prosesnya, dia pergi ke suatu daerah yang ada tanaman-tanaman ini yang ingin dia carikan warnanya. Ya, itu yang masuk apa namanya? Sense of batik atau apalah ya begitulah. Jadi gini, sebetulnya semua kulit zat warna alam itu bisa diambil dari bak, kulit, skin ya, bak atau kulit, kemudian dari batangnya atau dari akarnya atau dari daunnya. Pohon jati itu daunnya kalau buat kamu menanak nasi kasih daun jati nanti merah. Begitu pula lilin kasih daun jati merah. Nah begitu. Kemudian kamu buat warna hijau daun suci, ya, atau pandan atau apa. Kamu makan cendol kan ada yang hijau dari daun suci. Cendol. Apa? Cendol. Oh, tahu cendol. Tahu. Yang
dawet. Apa dia Pak? Nah, zat warna makanan kan dulunya semua alam, sekarang jadi kimia semua. Nah itulah, karena tadi sebetulnya kalau kita mau, apalagi Sumatera, apalagi Kalimantan ya, apalagi Sulawesi atau Papua, itu zat warnanya gila pohon-pohon. Saya pernah ngajar batik di Papua. Halo Kak. Kira ada yang gini. Konstruksi itu kalau di batik kan jadi motif batik bagus. Konstruksi batik. Ketika kamu menggambar konstruksi, ada besi betonnya gitu ya. Terus di sini diselipkan gambar wayang keselip di dalam beton cor, kan keren. Itu cara berpikir kreatif itu seperti itu. Saya itu dulu nakal. Kreatif itu sama dengan nakal. Karena kalau kamu nggak nakal, kamu tuh lah nakal dulu baru nanti kamu sembuh. Saya dulu itu angin, saya lihat pemandangan angin gitu, daun-daunnya miring semua karena anginnya besar dan lain sebagainya. Terus ada wayangnya nakal, ada gadis yang rambutnya terurai, kerudungnya lepas dan sebagainya. Saya gambar. Saya bilang, tukang gambar sini. Aku kemarin baru dari gunung, aku lihat angin begini, aku gambarkan ini, tak gambar, tak terlibatnya. Nakal saya. Karena kalau kamu nggak nakal, kamu nggak kreatif. Nah begitulah kamu. Informasi komputer itu kalau dibuka, dia di dalamnya kan isinya kabel-kabel, digambar itu strukturnya itu dijadikan motif batik kan lucu. Tiba-tiba ada kawungnya, ada bunganya, ada anehnya. Nah itu yang disebut nanti pengembangan. Hardware itu S hardware, tahu nggak? Itu dia beli dari saya 50 juta 100 tahu. biji. AC hardware tulisannya kan AC hardware. Yes. Oh, Iya. Hardware. Itu dia pesan sama saya 100 biji 50 juta. Jadi dia bayar saya 5 miliar. Buat apa, Pak? Saya punya duit. Nah terus buat apa? Saya mau buat museum tentang batik wayangnya Pak Dudu, dan saya mau buat buku, saya mau cetak. Hari kan orang nggak tahu batik tapi cinta sama batik, tapi bisa berpikir bisa mendapatkan uang dari batik. Saya sudah buatkan museum 4.000 meter Pak Dudu di Bali. Sebentar lagi mau saya cetak jadi buku, bukunya saya jual, museumnya saya, dan itu kesenangan saya. Nah itu. Jadi jangan merasa bahwa batik itu barang. Maka dunia akademisi itu kadang-kadang ya maaf ya Pak ya, menganggap kecil yang itu mainannya orang-orang kampung yang nggak berpendidikan, tamat sekolah aja nggak, baca aja nggak bisa. Tapi bahwa ini adalah bahasa simbol, bahwa ini adalah sebuah cerita tentang kebudayaan yang tinggi, tidak diperhatikan. Baru setelah saya ngomong seperti ini, dosen orang yang ambil program S2, S3 datang ke saya, sampai ada yang nangis-nangis. Pak Dudu bisa cerita sedemikian banyaknya tentang batik. Saya S-nya S7, bahasa Jawanya S7. S7 itu artinya S7, S pitulungannya Tuhan, pertolongannya Tuhan. Padahal saya S1 aja nggak tamat. Karena saya nggak tamatin. Karena saya keburu cinta sama batik keluar, terus nyari duit di batik. Tapi jangan, kalau kalian harus tamatin dulu. Jangan tiru-tiru saya. Nanti Karena saya otodidak. Ya. Saya tidak mengajarkan seperti Bob Sadino, tidak usah sekolah, sugih, kaya, saya enggak. Ya syariatnya dijalani, tetap harus sekolah. Karena dari situ Anda ini akan berkembang dan memunculkan sesuatu ide dari gagasan itu ketika Anda berada dalam lingkungan orang-orang yang berpengetahuan. Tetapi kalau kalian gagal di dalam orang itu berarti masa kecil nggak bahagia. Makanya di sini dia mainan. Besar mobilnya.
Itu tanda-tanda kreatif. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi? Mau tanya ini wayang namanya apa kayak gitu? Tidak. Tidak tahu ya. Panjang nanti. Nah, nanti lihat di belakang, dilihat proses membuatnya seperti apa. Dilihat. Mau lihat? Mana nih Pak? Kalau aku masih menggunakan yang asli atau enggak? Saya menggunakan kimia, juga menggunakan yang natural. Ya karena kebutuhan. Ada orang yang apa enggak mau pakai warna kimia, ya monggo itu pilihan. Kalau saya, ya mana yang bisa lah. Karena semuanya hasilnya saya kembalikan lagi kepada Tapi kalau dari sisi harga mana yang lebih ya. Buku begini tuh ratusan, ribuan. Kadang kalau dulu sering dipinjam sama mahasiswa nggak dibalikin. Sekarang saya nggak boleh orang pinjam. Mahal itu. Buku cetakan luar negeri semua. Katanya orang bodoh yang ini. Apa itu perfektif? Ini adalah jalan kehidupan saya yang sudah ditentukan Tuhan kepada saya. Dengan cara begini, saya beribadah, memberi pekerjaan orang lain. Saya memberi makan orang lain. Saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Betul? Ya bisa aja mereka cari di tempat lain cari makan. Tapi dari keberadaan saya, maka saya tidak memis kepada negara untuk jadi pegawai negeri, untuk jadi pegawai. Saya malah menyediakan pekerjaan di luar ratusan. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia yang lain. Itu hadis nabinya begitu, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain, bermanfaat buat orang lain, dan keberadaan kehidupan kita bermanfaat buat orang lain, ya terserah Tuhan nanti saya mau dijadiin apa.